Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada berkahnya kita dapat berkumpul di ruangan yang sederhana ini guna mendengarkan paparan dari Ibu Dwi Wulandari CGP dari SDN Lembak mengenai diseminasi budaya positif. Salawat dan salam kita sembahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ibu CGP kita, yaitu Ibu Dwi Wulandari. Yang terhormat Bapak Ibu Guru peserta paparan diseminasi budaya positif SDN 2 Lembak. Pada hari ini marilah sama-sama kita mendengarkan paparan dari Ibu Wulan tentang budaya positif di kelas, pada khususnya mungkin pada umumnya di sekolah SDN 2 Lembak. Kemudian semoga paparan Ibu Wulan ini akan menambah wawasan bagi kita semua, baik kepala sekolah, Bapak Ibu guru, wawasan baru yang akan dipaparkan oleh Ibu Wulan agar sekolah kita pada khususnya mendapatkan melaksanakan apa yang diinginkan oleh CGP atau dari pemerintah. Mungkin ada hal-hal baru yang bisa kita ambil dari paparan Bu Wulan ini. Dan semoga paparan Ibu Wulan bisa menambah wawasan Bapak Ibu guru dalam mendidik anak bangsa pada umumnya dan peserta didik di SDN 2 Lembak pada khususnya. Berguna bagi guru-guru, berguna bagi kita semua, dan bermanfaat pada lingkungan kita, khususnya SDN 2 Lembak. Itu saja, semoga Bu Wulan dapat memaparkan dengan baik apa yang semestinya. Kami atas nama kepala sekolah mensupport apa yang dilakukan oleh ibu-ibu CGP kita di SDN 2 Lembak, dan semoga juga Bapak Ibu guru akan mengikuti jejak dari CGP kita terdahulu seperti Bu Wulan dan Ibu Tika. Itu saja apa yang sudah saya sampaikan tadi. Kalau ada kekurangan mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Magdalena selaku Kepala Sekolah SD Negeri 2 Lembak telah memberi kesempatan dan waktunya untuk bisa hadir, termasuk guru-guru di sini, meluangkan waktu untuk kita sama-sama belajar, memperbaiki diri yang sebelumnya kita tidak tahu menjadi tahu. Perkenalkan, nama saya Dwi Wulandari. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Muara Enim yang sedang lagi proses pendidikan guru penggerak selama 7 bulan dengan fasilitator Ibu Eli Fitriana SPD dan pengajar praktek itu Bapak Iman Hidayat Sarjana Pendidikan.
Baiklah, untuk membuka acara kita pada siang hari ini, ada baiknya kita ice breaking dulu supaya suasana tidak tegang. Kita di sini sama saja seperti diskusi ya, jadi jangan dibawa tegang, jangan dibawa, kita bawa santai saja ya. Bapak Ibu bisa minta tolong waktunya untuk berdiri di tempat saja. Berdiri di tempat saja, ibu-ibu tolong berdiri di tempat saja. Di sini kita mengadakan ice breaking. Kalau kita mengajarkan ke anak huruf vokal itu ada A, I, U, E, O. Tapi kita ambil di sini hanya A, I, U saja. Mengapa kita adakan ice breaking ini? Supaya kita nanti merefleksi mulut kita. Jadi yang tadi tegang, capek, tiba-tiba kita refleksi dulu supaya nanti setelah mendengarkan paparan diseminasi dari saya nanti bisa lebih tidak kaku lagi mulutnya, seperti itu. Itu harapan saya. Oke, ice breaking kita pada siang hari ini. Kalau saya bilang tepuk satu, H ke kanan, tepuk satu, H, tepuk dua, hi, karena sudah AI. Tepuk tiga, hu, jadi hu. Ya, jadi ha, hi, hu. Tepuk satu, ha. Tepuk dua, hi. Tepuk tiga, hu. Ya, hu. Jadi kalau misalnya tepuk satu dua tiga, ha, hi, hu. Ya, kita coba ya. Yang tidak seragam berarti siap-siap duduk di tempat. Oke? Kita siap mulai ya. Agak refleksi dikit kita hari ini biar tidak tegang ya memulai hari ini. Kita mulai tepuk dua. Oke. Ke kiri. Percobaan dulu ya. Tepuk tiga. Tepuk satu. Oke. Tepuk tiga. Oke. Pak Edi karena yang paling ganteng suaranya harus besar. Oke, apalagi mata pelajaran olahraga jadi harus besar suaranya. Jadi kita di sini ikut peran serta supaya suasana tidak menjadi tegang. Kita coba lagi ya. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Oke. Tepuk satu dua tiga. Oke. Satu lagi. Tepuk tiga. Tepuk dua. Tepuk satu. Tepuk tiga dua satu. Bingung ya. Tepuk 3, 2, 1 berarti tepuk. Oke, satu lagi ya, sekali lagi. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Terima kasih. Harapan saya setelah hahihu mulutnya tidak tegang lagi, jadi agak direfleksi mulutnya ya, tidak tegang lagi. Oke, kita masuk materi kita pada hari ini. Topik dalam eksplorasi konsep kita ada 6. Topik dalam eksplorasi konsep kita ada 6. Yang pertama itu disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua teori motivasi. Ketiga ada keyakinan kelas. Keempat itu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima 5 posisi kontrol. 6 itu segitiga restitusi. Selanjutnya buktikan. Oke, lanjut kita ke paradigma teori kontrol dan teori pilihan atau ilusi kontrol. Ilusi kontrol di sini murid berilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Artinya di sini kita sebagai guru tidak lagi langsung menjudge siswa seperti apa. Jadi di sini kita menguatkan karakter siswa dengan membuat dia menjadi orang yang memiliki rasa bersalah. Selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu yang selama ini kita paham. Kita lebih dewasa, kita lebih tua, artinya kita memiliki hak yang untuk memaksa. Selanjutnya buktikan disiplin positif. Disiplin positif di sini ada teori motivasi, 5 posisi kontrol dan 5 kebutuhan dasar manusia yang akan kita bahas. Next, apakah makna disiplin? Disiplin itu artinya belajar. Jadi kita di sini jangan
mengacu dengan disiplinnya. Kalau mengacu pada disiplin tuh takut, pasti langsung di pikirannya langsung hukuman. Padahal disiplin di sini identik dengan belajar. Jadi bukan berarti disiplin itu mengacu kepada hukuman. Oh, kalau aku dapat disiplin berarti aku harus kena hukum. Tetapi tidak seperti itu. Di sini makna disiplin itu sendiri adalah belajar. Jadi belajar memperbaiki diri. Kemudian dalam budaya kita, makna disiplin itu menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi secara berangsur-angsur, secara membiasakan diri, nanti dari disiplin itu menjadi kita pribadi yang patuh. Di situ maksudnya. Menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Next, Bu Tika. Nilai-nilai kebajikan di sini itu setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Jadi perbuatan yang kita lakukan itu kepada siswa itu harus ada tujuan yang akan kita capai menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984, mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sendiri sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia itu dengan kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang sedang ngetren sekarang tuh ya. Profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global dan bergotong royong serta kreatif. Lanjut kedua, kita ada teori motivasi perilaku manusia. Yang mendukung teori motivasi manusia itu ada dua faktor, motivasi eksternal dan internal. X itu berarti dari luar, jadi anak-anak itu faktor pendukungnya juga sama, ada dua, ada yang dari internal, ada yang dari eksternal. Mereka melakukan tindakan sesuatu. Di situ untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi ada dua, ya, bisa jadi X, bisa jadi in. Makanya di situ tugas kita sebagai guru untuk menelaah dulu sebelum menjatuhkan atau mengejat siswa itu tidak baik atau salah. Selanjutnya buktikan. Bentuk program kebajikan di situ beri pengakuan secara khusus, pribadi, semua orang, konsisten dan fokus pada proses. Pengakuan apresiasi di sini seperti pembuka. Kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya berarti rasa empatimu besar sekali. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Kemudian saya menghargai nilai kebajikan yang kita terapkan itu kepedulianmu. Situasinya pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok pada saat diskusi anak-anak di kelas ya Bu. Kemudian terima kasih untuk itu menerapkan rasa tanggung jawab pada situasi memungut kertas yang berserakan di lantai. Next, tindakan guru di sini seperti ini. Mencatat nih, di sini ada dua opsi jawabannya. Kalau biasanya kita A, B, C, D, ini ada dua, A dan B saja. Hukuman atau konsekuensi. Hukuman atau konsekuensi, artinya di sini kita menelaah, ibu-ibu dan bapak-bapak itu tahu tidak hukuman atau konsekuensi itu apa pengertiannya. Kita baca sama-sama dulu di depan. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira menurut ibu bapak, yang pertama ini termasuk dalam kriteria hukuman atau konsekuensi? Siapa yang mau? Oh, benar kata ibunya, nah hukuman. Hukuman ya, dia. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira hukuman, masih hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Lanjut, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Oke, sepakat, konsekuensi. Lanjut, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena
karena tidak mengenakan sepatu hitam. Kira-kira? Hukuman, sepakat hukuman ya? Lanjut yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi kata Bu Tika. Kita lihat next selanjutnya Bu Tika. Nih di sini. Mencatat 100 kali di dalam buku. Kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Dia merupakan hukuman. Karena apa dia merupakan hukuman? Karena apa merupakan hukuman? Oke, karena menyakitkan. Banyak menulis 100 lembar itu ya. Jadi menimbulkan kesalahan kepada siswa. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Dia termasuk hukuman juga karena menyiksa siswa. Seperti itu ya. Capek 2 kali lapangan. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Sama ya, peristiwanya sama. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Mengapa konsekuensi? Ayo, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Mengapa dia termasuk konsekuensi? Karena oke, benar kata Bu Kamer, karena dia harus bertanggung jawab sudah mencoret-coret temannya. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi sama peristiwanya dengan yang di atas. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman, karena dia tidak mengenakan sepatu hitam, maka hukumannya dia harus tidak memakai sepatu seharian. Terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ada yang bisa konsekuensi? Mengapa dia konsekuensi? Karena sudah kesepakatan kelas. Jadi di sini kita belajar sebelum kita tahun ajaran baru, sebelum kita mengadakan pembelajaran di dalam kelas, baiknya kita mengadakan kesepakatan kelas terlebih dahulu. Jadi siswa-siswa juga merasa bertanggung jawab untuk kegiatan proses pembelajaran. Next Bu Tika. Lanjut di sini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Terdengar sama. Hukuman dan konsekuensi. Itu hukumannya, itu konsekuensinya, tapi pada dasarnya berbeda. Di sini lihat kita baca, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Itu kalau anak dihukum, daya ingatnya karena sudah kita hukum itu lama hilangnya, membekas seperti itu. Tapi kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi karena perilaku anak tersebut. Kemudian hukuman membuat anak sakit, itu karena lari tadi, berkeliling tadi, membuat anak sakit. Kalau konsekuensi, dia membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Makanya kalau tidak bawa baju olahraga dihukum, besoknya lagi dia udah bawa lagi. Itu karena apa? Membuat merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Dia ulang lagi. Seperti itu. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Konsekuensinya anak menghargai kedisiplinan. Jadi ada tolak ukur hukuman dan konsekuensi. Lanjutnya ada mendorong anak menyakiti diri sendiri. Itu hukuman. Konsekuensinya mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Lanjut, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Lanjut, marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kalau konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau tempo. Jadi di sini hukuman atau konsekuensi yang akan kita pilih untuk kedepannya. Konsekuensi, benar kata ibu-ibu. Jadi kedepannya harapan saya selaku calon guru penggerak, harapan saya kedepannya kita bisa menerapkan konsekuensi kepada anak, bukan lagi hukuman. Ya, next Bu Tika. Selanjutnya ada restitusi. Restitusi di sini apa sih restitusi? Baru dengar saya restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi di sini peran kita menggunakan restitusi sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Next Bu Tika. Di sini ada identitas sukses dan identitas tidak sukses atau gagal. Hukuman sesuatu yang menyakitkan. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Kalau restitusi itu merupakan pilihan. Jadi kalau tadi ada hukuman, konsekuensi kita tambah dengan restitusi.
Restitusi di sini nanti kita akan belajar 5 posisi kontrol yang harus kita miliki. Nah, hukuman, konsekuensi, restitusi. Jadi mana yang harus kita lakukan untuk kedepannya? Apa yang akan kita pilih untuk pembelajaran kita kedepannya di dalam kelas? Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu pendek. Kalau restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Jadi kalau tadi ini saya ingatkan hukuman, konsekuensi, restitusi. Jadi yang lebih baik kita harus belajar tentang restitusi, ya, yang harus kita belajar restitusi. Memang sulit, tapi insya Allah kita bertahap menjadi pilihan kita untuk pembelajaran yang lebih baik di dalam kelas. Next, Bu Tika. Ciri-ciri restitusi di sini bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi memperbaiki hubungan kita dengan siswa. Ya, kemudian tawaran bukan paksaan. Jadi selama kita menawarkan bukan paksaan. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri siswa, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya, cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi, dan mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Lanjut kedua selanjutnya kita ke keyakinan kelas nih. Kalau tadi ada motivasi, sekarang keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas yang kita pilih? Ayo ibu-ibu, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas yang harus kita pilih? Kalau peraturan itu apa? Kalau peraturan itu dibuat pastinya untuk ditaati. Kalau keyakinan kelas itu kita bersama dengan anak-anak kelas kita menentukan keyakinan apa yang akan kita sepakati di dalam kelas. Jadi bukan hanya hak atau haknya wali kelas, guru mata pelajaran pun punya hak. Artinya kalau misalnya ke kelas itu nih punya wali kelas, punya kelas 1B seperti ini, misalnya ada keyakinan kelas yang dibuat bersama wali kelas, kita tempel, tidak masalah ketika guru mata pelajaran ini membuat hal yang sama. Jadi ini kelas ini kita miliki bersama, bukan hanya wali kelas, tapi guru mapel juga masuk dalam ruang lingkup 1B seperti itu. Jadi boleh ditempel agar anak tersebut mengingat. Jadi secara tidak langsung nih anak main, oh ini keyakinan kelas mata pelajaran PJOK, oh ini mata pelajaran agama Islam. Jadi anak-anak secara nalurinya paham dan dibaca terus akhirnya akan menanamkan pemikiran yang tekanan yang baik kepada siswa, positif ya. Di situ mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendari kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, masker, mencuci tangan, menjaga jarak 1,5 meter. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Ini kalau ikut pelatihan ya, kalau misalnya di sekolah berarti kita harus datang tepat waktu maksudnya. Untuk mendukung motivasi intrinsik, berarti dari dalam ya, dari dalam. Kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Next, Bu Tika. Tuh, ada budaya positifnya. Jadi dari tadi, yang kita bahas tadi, ada budaya positifnya yang tersembunyi di balik yang kita jelaskan tadi. Di situ, dengan kita menerapkan tadi, restitusi, di situ akan menimbulkan budaya positif. Lingkungan menjadi positif, keyakinan kelas juga, dan peraturan kelas. Jadi keyakinan kelas di sini bersifat universal ya. Jadi bukan kita mendahulukan mengatasnamakan, meninggikan atau mengagungkan keyakinan, tidak. Peraturan kelas tetap tinggi posisinya. Tapi keyakinan kelas lebih universal karena berada lebih spesifik lagi, lebih universal lagi. Jadi menjaga harkat dan martabat anak, menghormati harkat dan martabat anak di dalam kelas khususnya. Kalau peraturan kan umum. Sekolah itu umum, banyak warganya dari kelas 1 sampai kelas 6. Tapi kalau keyakinan kelas itu lebih universal di dalam kelas. Next, Bu Tika. Tuh di situ ada kesepakatan kelas. Mungkin sebagian ada yang sudah menerapkan kesepakatan kelas di sini, ada juga yang belum. Ada juga yang sudah membuat kesepakatan kelas tapi belum tertulis. Jadi nextnya sepertinya harus tertulis. Karena apa? Karena anak-anak itu lebih mudah
terbiasa membaca. Jadi dengan membaca, oh dengan C ini diingatkan terus tanpa kita harus ngomel. Ini anak-anak tidak dengar kita ngomel, cukup tempel saja kesepakatan kelas, keyakinan kelas kita di dinding. Ini keyakinan kelas agama, ini keyakinan kelas PJOK, seperti itu. Next, buktikan. Ada peraturan, ada keyakinan kelas seperti yang saya bilang. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Peraturan itu bersifat umum. Keyakinan kelasnya seperti apa nanti kita lihat. Dilarang mengganggu orang lain. Panjang kan teksnya, susah anak mencernanya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Panjang, itu 2 baris. Dilarang melakukan kekerasan. Bingung anak itu, kekerasan itu banyak macamnya. Di kepala anak kan banyak tanda tanya, tanda kutip. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker dan jangan berlari di kelas dan koridor. Nih di sini kita lihat keyakinan kelasnya ya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Berarti keyakinan kelasnya tanggung jawab, lebih simple. Makanya itu yang saya bilang universal tadi. Peraturan itu panjang, bersifat umum. Maknanya juga banyak. Buku apa? Tapi ketika kita membuat keyakinan kelas tanggung jawab, artinya tanggung jawab itu banyak juga. Tapi dengan kata-kata tanggung jawab, anak itu lebih mudah mengingat. Hanya 2 kata, tanggung jawab. Di situ kita akan menanamkan budaya positif kepada anak. Dilarang mengganggu orang lain, berarti kita harus menghormati orang lain secara tidak langsung. Nilai PPKN sudah ada di sini, dan nilai agama. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Sama, menghormati orang lain atau berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, itu termasuk keselamatan. Menghormati orang lain juga. Dilarang menggunakan narkoba, intinya narkoba ya kesehatan. Jadi anak-anak harus menjaga kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker, itu keselamatan dan kesehatan. Terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor, itu keselamatan dan keamanan. Next, Butika. Lanjut eksplorasi konsep kita kebutuhan dasar. Nih, kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia itu ada 4. Tidak memikir ya. Yang pertama, kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang. Jadi kasih sayang itu banyak, intern dan ekstern. Jadi intern itu dari kita sendiri, menyayangi diri kita sendiri, bagaimana caranya, dan orang-orang di sekitar kita. Kemudian ada kesenangan. Ya, jadi bukan hanya kasih sayang, tapi kita juga butuh healing seperti itu. Ya, jadi kesenangan itu kita ciptakan sendiri, didukung oleh orang-orang di sekitar kita. Jadi kalau nak healing ngajak teman kayak itu. Kalau kita sendiri yang healing tidak akan senang gitu. Kita jalan-jalan dewe-dewean pakai motor, tidak ada nilai kesenangan yang ada yang kita terima. Tapi kalau ngajak teman, yuk kita healing sama-sama, timbul nilai kesenangan. Itu kebutuhan dasar kita. Ya, otomatis kita refresh lagi. Kemudian ada penguasaan. Di sini ada penguasaan. Penguasaan itu juga termasuk kebutuhan dasar karena dalam penguasaan ini kita dituntut harus mampu mengendalikan diri. Dan terakhir ada kebebasan hidup, kebebasan dalam berpikir, kebebasan dalam hak dan kewajiban. Selanjutnya bertahan hidup. Bertahan hidup ya untuk hidup. Untuk bertahan hidup yang tidak uang yang jelas ya. Lanjut. 5 posisi kontrol, yaitu next Butika tuh 5 posisi kontrol. Ada penghukum, membuat terasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Di sini yang akan kita bahas 5 posisi kontrol yang akan kita bahas. Kemarin, ini saya sebenarnya juga kemarin belum ngerti, belum menyelesaikan LMS kata hasil saya. Ibu Ulan ini belum menyelesaikan LMS. Ketika rukol, tiba-tiba saya dikasih pertanyaan tentang 5 posisi kontrol. Langsung searching dadakan. Jadi termasuk paham lah Ibu Elin. Ibu Ulan ini padahal belum ngerjain LMS-nya tentang 5 posisi kontrol, tapi alhamdulillah dia sudah bisa memaparkan apa itu 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol itu yang pertama ada penghukum. Penghukum di situ guru berkata dengan menghardik, menunjuk, menyakiti atau menyindir siswa. Seperti guru-guru yang dulu, yang zaman dahulu ya, zaman saya masih jadi siswa, guru-gurunya kebanyakan seperti itu. Kemudian membuat rasa bersalah dengan kata-kata seperti ini, berceramah dan mengatakan seharusnya kamu seperti ini, ibu kecewa dengan apa yang sudah kamu lakukan. Itu membuat
membuat rasa anak bersalah. Jadi kita tidak harus mengejar apa salah kau, ngapa kau lakukan ini, tidak. Berarti kita ada prosedurnya. Jadi di sini kita buat dia merasa bersalah dulu dan mengakui kesalahannya, seperti itu. Lanjutnya ada teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Jadi di sini kita guru harus bisa sebagai teman, tapi tetap ada batas-batas tertentu. Teman di sini untuk menstabilkan emosi siswa. Jadi kalau ketika siswa marah, kita sebagai teman datangin apa, mengapa, seperti itu. Lanjut pemantau, menghitung dan mengukur. Jadi di sini pemantau, guru itu sebagai pemantau itu nih apa peraturannya, kemudian hasilnya, menyesuaikan diri bila diawasi. Terakhir manajer yang kelima, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki kesalahan. Itu 5 posisi kontrol. Jadi 5 posisi kontrol ini kita harus pilih apa kira-kira yang bakal kita lakukan untuk kedepannya. Seperti itu saja. Bu Tika, next. Ada pernyataan-pernyataan berikut, saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan membuat orang merasa bersalah? Iya, bersalah. Saya dulu mengalami duduk di bangku SMP mengalami seperti itu. Ribut di kelas karena tidak suka dengan gurunya. Tiba-tiba gurunya berkata, mengapa kamu lakukan hal seperti itu? Apakah ibu kamu tidak kasihan dengan ibu? Ibu sudah mengajarkan seperti ini, tapi kamu berbuat seperti itu. Di situ kita terenyuh dengan kata-kata guru tadi, membuat kita bersalah. Oh, memang kita bersalah, padahal guru itu sudah capek-capek mengajarkan. Jadi di sini kita memang realitanya sulit kita terapkan, tapi dengan niat yang baik, insya Allah kita coba sama-sama menerapkan seperti itu. Karena saya di kelas 1, posisi Davi kemarin juga sudah mulai menerapkan seperti itu, karena bermanfaat untuk kita dan anak-anak didik kita. Terus lanjut Bu Tika. Bergerak antara peraturan pemantau konsekuensi atau hadiah, nilai-nilai manajer, dan perbaikinya. Di sini saya next saja. Lanjut Bu Tika, segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Kalau restitusi tadi bagaimana cara kita memperbaiki? Ada 3 macam, 3 prosedur dengan menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama di situ, nih ada 3 segitiga. Ini apa maksudnya? Yang pertama, kita validasi dulu kebutuhan siswa. Misalnya, saya ini kemarin ada siswa saya tidak mengerjakan tugas. Berkali-kali saya diamkan, saya panggil anak tersebut. Nak, ini saya panggil ke kantor. Nak, mengapa? Apa yang sudah kamu lakukan? Kita validasi dulu. Maaf, kita stabilkan dulu identitas ya. Kita stabilkan dulu identitas anak. Jadi di sini stabilkan identitas itu maksudnya apa? Bahwa kita ini sama dengan anak. Stabilkan identitas itu maksudnya kita ini sebelum jadi guru ya sama seperti anak belajar jadi siswa. Stabilkan dulu bahwa saya, ibu guru ini juga pernah melakukan yang sama seperti yang kamu lakukan, berbuat salah seperti itu. Setelah kita menstabilkan identitas, anak mulai terenyuh. Mulai terenyuh apa? Oh, berarti ibu guru ini juga sebelum jadi guru, jadi siswa juga seperti saya. Lanjut ke validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan mulai kita bertanya, apakah menurut kamu itu perbuatan yang benar? Tidak mengumpulkan tugas berkali-kali. Dijawab oleh siswa, tidak Bu, saya tidak dapat nilai. Nah, justru di situ kita validasi kebutuhan siswa. Apa? Mengapa hal itu mereka lakukan? Mengapa hal itu dia lakukan? Oh, karena saya setelah pulang sekolah saya bermain dahulu, sehingga malamnya saya ketiduran, tidak mengerjakan tugas. Bahkan besok paginya dia tidak masuk sekolah. Jadi ada validasi yang harus kita temukan di siswa tersebut. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Menanyakan keyakinan itu kita tanyakan kepada siswa, apakah yang mereka lakukan itu sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Ingat, anak tersebut kita ada keyakinan kelas nih, ada tanggung jawab, ada disiplin, ada menghormati, ada kesehatan. Itu keyakinan kelas yang sudah kita terapkan. Tanpa kita paksa anak tersebut yang akan berbicara kepada kita, oh iya Bu, saya ini sudah melanggar keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa? Disiplin, positif. Mengapa? Karena saya tidak mengumpulkan tugas tepat pada waktunya. Lanjut Bu Tika. Di sini untuk membuat anak yang menjadi gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Di sini peran kita membuat anak yang tidak
yang gagal atau tidak mampu menjadi positif, menjadi mampu. Banyak tugas guru ya ternyata. Di sini guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Ini seperti yang saya jelaskan tadi. Tidak ada manusia yang sempurna. Ini pada yang menstabilkan tadi ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ya, jadi sebelum kita menghukum anak itu pasti ada alasannya mengapa dia datang terlambat, mengapa dia tidak mengerjakan tugas, mengapa dia acuh tak acuh bermain di dalam kelas. Kita tanya. Karena ada faktor ekstern dan intern yang kita pelajari tadi ya, dari anak berbuat seperti itu. Next, membantu murid mengenali basic needs atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya. Ketika melakukan kesalahan itu, guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Di sini kita mengenyuhkan hati anak yang kita enyuhkan. Yang jelasnya dengan nada-nada yang lembut, nada-nada yang tidak kasar. Jadi anak di sini mendalami, mengikuti alur cerita kita seperti itu. Terus kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Artinya kita tidak mengejar itu salah, tetapi kita berusaha memperbaiki anak. Jadi kalau salah ini tidak boleh seperti itu. Jadi kita tetap menggunakan nada-nada yang baik, walau memang realitanya sulit. Saya juga sulit realitanya, sulit. Apalagi saya dari guru SMP ke SD, ajar anak kelas 1, sulit. Tapi alhamdulillah, enak, lucu seperti itu bertemu dengan mereka. Lanjut Bu Tika. Anak melihat kesalahan dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Di sini guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah ini? Nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang seperti apa? Jadi di sini apa, seperti apa, itu maksudnya ke cita-cita. Jadi kita tanya, cita-cita kamu seperti apa sih? Oh Bu, aku ingin menjadi seorang tentara. Oh, kalau tentara berarti kamu harus bisa memotivasi diri kamu, bisa disiplin. Ya, disiplin dengan aturan yang ada. Kalau tentara tidak disiplin seperti apa? Seperti itu ya. Next. Nah, sampai ke puncaknya akhirnya, alhamdulillah. Di sini nanti kita akan merefleksi, kita sama-sama memperbaiki diri kita masing-masing. Kira-kira hal-hal apa, hal-hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Oke, tetapi sebelum kita refleksi, yuk coba kita berdiri lagi sejenak. Yuk berdiri lagi sejenak. Sepertinya sudah ada yang mengantuk, ada yang sudah jenuh. Berdiri sebentar Ibu ya. Kita ice breaking yang kedua. Ice breaking yang kedua itu kita ada lagu watermelon. Watermelon, watermelon, papaya, bukan papaya ya. Papaya, kemudian banana, 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 orange juice, orange juice. Pernah dengar lagu itu? Pernah pastinya, tapi tidak hafal. Benar, apalagi yang masih anak-anak yang masih kecil-kecil tuh. Jadi yang pertama tadi buat apa? Watermelon, watermelon, papaya, banana, 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 orange juice, orange juice. Jadi watermelon itu berarti bulat. Watermelon, watermelon, papaya, papaya, banana, 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 banana. Terus orange juice, orange juice, orange juice. Itu aja ya, goyang pinggang aja. Kita ulang lagi ya. Watermelon, watermelon, papaya, papaya, banana, 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 orange juice, orange juice. Ayo Pak Edi, saya supportnya dengan Pak Edi. Oh seperti ini. Boleh, banana, banana. Oh seperti ini boleh. Kita ulang ya sama-sama. Oke. Agak siku kata Bu Mira. Boleh. Membangun. Sedikit baru, saya kalau bisa diterapkan di kelas lagi ya. Kita ulang. Watermelon, watermelon, banana,
hadiah nanti. Yuk kita cobain sama-sama yuk untuk merealisasikan kado kita. 1, 2, 3. Watermelon, watermelon, papaya, papaya, banana, banana, orange juice, orange. Oke, tepuk tangan dulu. Terima kasih. Jadi agak-agak lucu dikit boleh ya. Boleh juga diterapkan di dalam kelas walau memang kan nanti terlihatnya bising, tapi insya Allah mengkondisikan suasana. Ada murid yang pemalu karena dia tidak biasa bergerak kan. Kalau biasa bergerak dia malah antusias biasanya. Kita ke refleksi yuk, kita sama-sama baca yang di depan. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan setelah diseminasi yang saya paparkan hari ini kira-kira menurut ibu bapak. Ini kita nih di sini anggap saja ruang diskusi ya. Jadi tidak ada yang salah, tidak ada yang takut seperti apa, takut jawabannya salah, takut jawaban cuman, tidak ada. Jadi di sini kita sama-sama memperbaiki diri. Tidak ada poin-poin yang lain. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan setelah diseminasi ini? Ada tidak yang mau menjawab atau menambahkan? Oke, Ibu Yanti. Baik, terima kasih untuk Ibu Ulan ya atas kesempatannya. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya, Bu ya? Setelah mendapatkan diseminasi atau pencerahan dari Ibu Ulan, saya menjadi tahu, Bu, oh rupanya selama ini posisi saya itu kebanyakan mungkin sebagai penghukum ya, seperti itu ya. Sedangkan posisi kontrol itu ada banyak rupanya, Bu ya, ada 5 tadi ya. Yang paling baik berarti yang sebagai manajer, Bu ya. Oke, jadi mungkin kedepannya saya akan mengurangi atau meninggalkan yang posisi sebagai penghukum. Saya lebih akan menerapkan, mencoba kepada fungsi sebagai manajer. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih kepada Ibu Jayanti Mustikawati. Jadi hal baru apa yang mengubah paradigma saya, kata Bu Jayanti, dia akan mengubah dari yang tadi 5 posisi kontrol penghukum menjadi manajer. Jadi tidak boleh lagi kita guru menghukum karena di sini sudah ada hak asasi manusia ya. Kita lanjut yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Jadi kalau perasaan ini seperti emosi yang ada di HP ya. Jadi ada senang, ada sedih atau seperti apa. Ada yang mau menanggapi yang kedua? Kira-kira setelah kita diseminasi ini apa yang ibu bapak rasakan? Seperti itu maksudnya, apa sedih, apa menangis, apa seperti apa? Kira-kira, oh Bu Ija, coba Bu Ija, kira-kira Bu Ija sudah menyebutkan. Oh, terima kasih Bu Ulan. Saya merasakan gembira tadi. Oh, saya sudah gembira sudah. Baik itu. Terima kasih. Alhamdulillah. Ada yang melekat di Bu Ija katanya orange juice. Seperti itu ya. Berarti haus. Haus sudah ini ya. Butuh aqua, butuh orange juice berarti. Terima kasih Bu Ija, berarti perasaan yang Bu Ija rasakan, saya terima kasih sekali. Beliau merasakan gembira setelah melakukan hal ini. Insya Allah kedepannya kalau ini bisa menggembirakan ibu bapak, nanti kita adakan lagi. Tapi di sini kita belajar ya, bukan untuk menjadikan saya ini lebih baik, tidak. Berarti di sini kita belajar. Saya di sini cuma sebagai sebagai presentasi saja seperti itu. Tapi kalau ada tambahan lain tidak menutup kemungkinan. Ya, lanjut yang ketiga, peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Peran Among itu seperti mendidik, membina. Iya, Among. Peran Among seperti apa yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Kira-kira? Ayo, peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Kira-kira yang selama ini kita lakukan itu seperti apa? Peran Among di sini saya tambahkan sedikit. Peran Among di sini kita nih sebagai guru mengayomi siswa seperti itu. Kalau kata penjual itu pembeli adalah raja. Oke, benar kata Ibu Sri. Apa Bu Sri juga pernah dengar suara Bu Sri ya?
terdidik, dan mempunyai karakter. Super sekali. Tepuk wow dulu coba. Pernah tidak tepuk wow? Belum. Kita tepuk wow. Tepuk wow itu W O W. Jadi wow wow wow. Coba kita coba ya untuk Bu Sri khususnya supaya Bu Sri lebih semangat lagi. Tepuk wow. W O W. Wow wow wow. Kita ulang lagi. Saya support dengan Bu Ibu Sri ini tadi dia diam ternyata banyak pemikiran di kepalanya yang tidak terungkap. Tepuk tangan untuk Ibu Ija. Kita kasih aplaus. Terakhir, saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini? Seperti apa? Saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini? Terima kasih Bu Ulan. Saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini. Untuk kedepannya, karena baru tahu ya Bu Ulan ya kalau ada apa itu namanya literasi, terus manajerial. Ya ada 5 tadi ya, 5 sebagai pengamat, teman, pembuku, pemantau, dan manajer. Sekalian boleh bertanya langsung nggak Bu? Kalau kata Ibu Tika tadi yang terbaik adalah menjadi yang manajerial, apakah yang sebelumnya masih boleh digunakan atau hanya manajerial aja? Gitu. Terima kasih. Terima kasih Bu Dwi Wahyuni. Oke, saya akan mencoba menjawab apakah harus manajer saja? 5 posisi kontrol itu tadi ada penghukum, ada teman, kemudian ada manajer, kemudian di situ 5 posisi kontrol di situ itu yang sebenarnya harus kita pilih. Kira-kira yang akan kita terapkan kepada anak itu yang mana posisi kontrol yang terbaik? Seperti itu. Seperti penghukum, sekarang tidak boleh lagi kita menghukum karena sudah ada HAM. Lecet sedikit anak bisa ada HAM-nya, ada undang-undangnya. Jadi harus kita lebih pandai lagi memilih apa kita tempatkan untuk diri kita 5 posisi kontrol tersebut. Oke, masih ada waktu sebentar lagi. Saya buka sesi pertanyaan. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Oke, Bu Nena, saya persilahkan Bu Nena. Terima kasih Bu Dwi. Saya akan bertanya. Pertanyaannya, apakah peranan Among itu sendiri tidak membuat siswa menjadi keras kepala? Tepuk tangan dulu untuk Ibu Nena Palianti. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, apakah sistem Among itu tidak membuat anak keras kepala? Karena Among di sini kan kita mengayomi. Seperti pembeli itu adalah raja. Jadi di sini anak yang kita agungkan sebagai raja. Apakah membuat anak itu keras kepala? Jadi di sini balik tergantung kita sendiri, Bu ya. Menurut pendapat saya, Bu ya, boleh nanti lagi ditanggapi dengan guru-guru yang lain. Menurut pendapat saya yang selama ini saya lakukan di anak kelas 1 nih, memang saya mengayomi atau saya memberikan bimbingan Among dengan anak-anak kelas 1. Tetapi di sini tidak memungkinkan anak-anak itu besar kepala. Mengapa? Tetap ada batasan antara anak dan guru. Siswa dan guru itu bisa berteman seperti yang ada di 5 posisi kontrol tadi, teman, penghukum, bisa kita berteman. Tetapi tetap pada dasarnya batasan siswa tetap siswa, guru tetap guru. Jadi tetap ada yang membuat siswa itu segan terhadap kita. Makanya membuat siswa itu tidak bisa besar kepala. Jadi kita harus punya trik sendiri. Ini misalnya nih siswanya kan kadang bisa menilai, oh guru itu gurunya seperti apa, oh ibu dia itu seperti apa. Kadang ini kan mereka meniti dari kelas 1, kelas 2 bertemu dengan guru yang berbeda, mereka sudah bisa mengetahui karakter kita sendiri. Jadi di sini posisi Among memang harus kita mengerajakan siswa, tetapi tetap ada batasan siswa dan guru. Tidak bisa membuat siswa itu lagi sekendak hati, besar kepala, keras kepala. Kalau dia di rumahnya dia dituruti kendaknya, tidak bisa di sekolah, kita ada batasan. Ini siswa dengan guru ada batasan. Kita bisa berteman,
bercanda bisa, tapi tetap ada batasan. Kita harus cari apa kira-kira yang membuat siswa itu bisa menyegani kita, seperti itu. Ya, ini kita bisa bercanda, ada waktunya ketawa nak, ada waktunya serius, seperti itu. Jadi anak menghargai kita dan kita menghargai anak. Oke Ibu Marianti, seperti itu kira-kira Ibu ya. Nanti ada tanggapan yang lain tidak sepertinya? Ada mau yang menanggapi tidak? Ibu Sri? Ibu Ija, oh Ibu Ija. Kak Edi ya. Ini tadi masalah hukuman tidak boleh lagi, revisi yang lebih bagus tentang arti restitusi dan contohnya Bu, coba Bu, kurang jelas ya. Ibu Tika minta selain yang restitusi tadi Bu Tika, kita buka pengertian restitusi sebentar. Apa sih restitusi? Itu bingung dengan kata-kata restitusi, baru dengar. Iya, Bu Ika karena di situ tidak kelihatan tadi. Restitusi, apa sih restitusi? Kita keluarkan di sini Bu. Restitusi itu apa? Restitusi. Jadi sebelum ke segitiga restitusi tahu dulu restitusinya, benar kata Bu Ija. Mungkin tadi terlewat. Oke, mencari solusi, kita buka lagi. Tuh, ini Bu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian proses restitusi juga proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Di sini titik benang merahnya di sini Bu, mencari solusi. Oke, benar Bu, mencari solusi untuk masalah mereka. Ya, di situ restitusi. Jadi kita cari benang merahnya, apa sih sebenarnya yang jadi masalah di siswa ini, mengapa melakukan tindakan seperti itu. Ya, jadi memang restitusi itu bahasanya bahasa istilahnya ucapnya tinggian. Jadi bahasa kitanya mencari solusi seperti itu Bu ya. Pak Edi? Ayo Pak Edi keluarkan suaranya. Saya termotivasi. Nah Pak Edi. Oke, sedikit menanggapi dari Ibu Nena tentang kepala itu sistem AMU itu. Menurut saya, kembali kepada kita, itu tidak lepas kita sebagai guru harus ada image. Jadi kita tidak boleh terlalu terbuka kepada murid. Main boleh, tapi ingat kita di sini bertugas selaku apa? Sebagai guru. Jadi bedakan pada saat kita bermain sama murid jangan terlalu berlebihan. Jadi kita harus ada image terhadap murid itu. Jangan terlalu terbuka. Menurut saya. Oke. Jadi kita ini ya. Oke, terima kasih Pak Edi. Suara yang ditunggu-tunggu karena laki-laki sendiri. Jadi Pak Edi menambahkan, saya ambil singkatnya, Pak Edi menambahkan bahwa Among itu tidak membuat besar kepala, itu artinya kita harus mempunyai image di mata siswa sehingga siswa itu tidak menjadi besar kepala, sekendak-kendak dengan kita. Kita harus bisa menciptakan kitanya seperti apa. Jadi siswa juga bisa menciptakannya di dirinya. Kalau jangan kita ngomong ya, kitanya jadi guru jangan goyang. Jadi kita punya prinsip sendiri. Benar kata Pak Edi ya. Pak Edi menjelaskan bahwa kita guru harus punya image. Jadi bermain boleh, tapi tidak boleh terlalu terbuka, terlalu berlebihan maksud Pak Edi. Ya, jadi lanjut sekendak-kendak dianggap kawan, padahal kawan juga ada batasnya. Oke, ada lagi tanggapan selanjutnya atau pertanyaan selanjutnya? Satu saja. Bu Ujung, saya sangat menunggu-nunggu. Belum sedia. Hanya menanggapi masalah restitusi tadi. Restitusi tadi hanya mencari solusi untuk masalah mereka. Sekarang kita mencari solusi. Kalau sudah bertemu, kadang anak-anak ini masih mengulangi kembali. Benar kata Cik Nena, keras kepala jadinya anaknya. Kita bimbing, hari ini nangis. Besok ulang lagi. Apakah ada tingkatan lagi dari restitusi itu? Itu baik pertanyaannya. Oke, terima kasih. Kata Bu Ija hanya mengatakan satu kata sabar. Oke, tapi penerapannya sulit Bu ya.
Oke, terima kasih Ibu Jumiati. Dikit ya. Oke, maaf penunggu ini ya. Saya menjawab menanggapinya. Sebenarnya memang kata pertanyaan Ibu Nena tadi setelah kita bimbing masih, tapi menurut saya Bu ya di sini lah tugas kita. Berarti kita memang anak tuh kita sebagai guru tidak cukup, memang tidak bisa cuma sekali ngomongin anak tuh. Jadi kita ini dituntut kuat, ditimpa berkali-kali oleh perbuatan anak itu. Kita yang harus kuat ngulanginya terus, ngomonginnya terus. Jadi kita harus capek mulut ibaratnya, harus berkorban seperti itu. Benar kata Ibu Ija, kita harus sabar. Terus kemudian di sini kalau menurut pendapat saya tingkatan di atas restitusi itu ialah segitiga restitusi. Jadi ada restitusi mencari solusi, restitusi itu mencari solusi. Caranya seperti apa? Ya dengan segitiga restitusi. Ada 3 macam. Tolong ketika sambil ini yang segitiga restitusi. Restitusi. Nih, jadi yang restitusi mencari solusi. Bagaimana solusi yang kita cari dengan cara ini? Kita stabilkan identitas. Kita katakan dengan anak-anak. Jangan tinggal kata-kata ini, nak. Ibu dulu pernah melakukan yang sama dengan yang kamu lakukan. Ibu sebelum jadi guru ini, ibu jadi anak dulu. Ibu pernah nyontek. Ibu pernah buat yasin, misalnya seperti itu kan. Jadi kita seperti ini Bu, kita mengenyuhkan anak-anak dulu. Seperti itu. Kemudian kita memvalidasi kebutuhan apa yang anak temukan. Misalnya, oh saya ngelakuin itu karena kurang perhatian dari orang tua. Ya otomatis kita harus panggil sebagai wali kelas orang tuanya ke sekolahan. Mengapa anak ibu melakukan hal ini? Seperti itu. Kemudian kita tanyakan keyakinannya. Keyakinan dalam arti anak tersebut sudah melanggar keyakinan yang sudah disepakati. Seperti itu. Jadi kedepannya apa solusinya? Seperti itu. Anak itu sendiri nanti yang akan kita coba nanti saja Bu ya. Nanti kita coba penerapannya di tahun ajaran baru. Apa sih segitiga restitusi itu kita terapkan, bagaimana hasilnya. Nanti kita kalau ada kesempatan lagi kita bertemu lagi di ruang seperti ini untuk belajar. Oke Ibu Jum ya. Oke, untuk hari ini terima kasih. Sambil karena waktu sudah siang, sudah azan zuhur, kita tutup desiminasi kita pada hari ini dengan mengucapkan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tidak banyak harapan saya sebagai calon guru penggerak yang sedang melakukan pendidikan guru penggerak selama 7 bulan, 5 bulan lagi kurang lebih bersama teman-teman. Saya di sini ingin sekolah kita ini lebih maju lagi dengan potensi murid-murid yang bisa lebih dari sekolah yang lain seperti itu. Itu saja penutup kita hari ini. Baiklah, saya mohon maaf kalau ada kata saya yang menyinggung perasaan Bapak Ibu. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri desiminasi saya pada hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.